Dok di sini A. Iya. Jadi dia nggak ada interaksi sama yang nyuapin. Yang nyuapin juga sibuk juga menonton drakor di sini, yang nyuapin sambil begini. Karena kan setiap anak kondisinya nggak sama. Ada yang kalau kita namanya sensory processing disorder. Jadi biarpun kelihatannya sama dengan diagnosa misalnya, oh dia hypersensitif di perabaan gitu. Tapi kan kondisinya tidak sama setiap orang. Setiap orang tuh unik dan kondisinya juga setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi ada juga anak-anak yang dia hypersensitif, sensitif banget di perabaan di kulitnya dia. Di sini dia oke, enggak bermasalah banget. Tapi di sini dia nggak masalah, diapain aja di badannya. Nah itu kan jadi nggak setiap orang tuh beda-beda. Ada yang semua badannya bermasalah, ketika dipegang disentuh dikit aja wow gitu. Ada yang cuman di sini dia wah, tapi ketika di sini kita pegang belakangnya sini dia nggak ngerasa gitu. Jadi beda-beda gitu. Anak tuh beda-beda kondisinya. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Dan kalau mau belajar okupasi terapi ya mesti kuliah dulu, Mbak. Nggak bisa segampang itu. Nah iya, ya. saya selesai tahun 2002 sampai sekarang, jangan-jangan Mbak belum lahir nih 2002. Saya 97. Oh oke. 97 oke. Saya udah kuliah ya. Belum, saya SMA tuh ya, SMA. Maaf, Mbak. Iya, jadi saya dari saya selesai kuliah sampai sekarang itu saya tetap masih belajar karena kan ilmu ini kan berkembang terus ya gitu, dan kondisinya tuh jadi kalau dulu ada tren namanya tren-trenan, Mbak. Gitu. Tahun 2000 awal itu trennya autis. Iya, maksudnya baru akhirnya banyak terkuak bahwa anak-anak ini teridentifikasi gitu ya. Iya, betul. Terdiagnosis sebagai jadi bagian dari autis. Iya, yes. Tuh, jadi waktu tahun awal 2000 ke atas deh itu trennya autis. Jadi semua diagnosa tuh autis gitu. Padahal saya kadang yang makanya ada yang bilang kok autisnya bisa sembuh. Sebenarnya kadang-kadang dia bukan autis. Dia bisa jadi sensory processing disorder. Ketika di terapi, processingnya dia udah bener, dia bisa berfungsi dengan biasa, dengan normal gitu. Karena mungkin ya kita kan nggak tahu ya, orang ininya beda-beda. Kadang ada orang tua yang makanya kan dulu suka dikit-dikit autis dibilang itu, padahal kan itu nggak oke ya ngomong-ngomong kayak gitu. Makanya semudah itu menyimpulkan bahwa seorang anak ini autis gitu ya, Bu. Iya sih, benar. Maksudnya tren itu yang akhirnya membuat semua masyarakat sih ya untuk belajar ya. Dan kayak sekarang nih pas pandemi trennya apa, Mbak? Speech delay. itu terjadi ya karena pandemi, anak-anak nggak boleh kemana-mana, di rumah dikasihnya tablet, di rumah dikasihnya TV terus, nggak diajak ngobrol, anaknya dikasih makannya sambil nonton YouTube, jadi akhirnya karena anak nggak diajak ngobrol, jadi gini, ketika dia nonton TV gitu sambil makan, terus nggak ada interaksi kan antara suap dia ditaruh sendok di sini jadi dia nggak ada interaksi sama yang nyuapin juga sibuk juga menonton drakor di sini, yang nyuapin sambil begini. Ketahuan kan? Iya, jadi udah sibuk sendiri masing-masing. Akhirnya tidak ada komunikasi. Padahal tinggal satu rumah 24 jam. Tapi tetap aja nggak terjalin komunikasi. Terkadang gini, ada orang tua yang mainan banyak banget dibeliin sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak tahu cara bermain sama anak-anak. Bener sih. Kebanyakan ada yang memang kasus seperti itu ya, Bu ya. Dan itu seperti apa tuh cara menghadapinya atau apa ya meminimalisir? Nah itu. Kalau saya sebenarnya gini, kalau okupasi terapi itu kan lebih kayak functional occupation. Jadi kita cari kegiatan yang memang berfungsi buat anak dan meaning, ada artinya buat anak itu gitu. Kalau misalnya saya ketika anak-anak itu bermain, ya bener ajak main, fokus di situ, kita main sama-sama. Kita fokus sama-sama sama anak itu untuk oke, yuk main apa nih, main blok, main Lego, main apa, itu kita fokus di situ, curahkan hati dan pikiran kita sama anak.
Ada backsoundnya. Maaf. Oke, terus dan kalau misalnya dia orang tuanya mungkin di rumah, kalau yang perempuan bisa lah diajak, kan kalau anak perempuan, enggak anak perempuan aja, anak laki-laki saya juga gitu, ketika ada mereka dia ngeliat, oh mama saya nyapu, yuk kita nyapu sama-sama, jadi diajak kegiatan di rumah gitu. Yang paling sering, yang sangat bermakna, yang sangat berguna buat anak ya, itu diajak jalan-jalan, tapi jalan ya, dan di luar. Jalan ya, bukan belanja. Nah, bukan. Itu terapi yang paling banyak dibutuhkan sama anak. Sebenarnya bukan cuma anak spesial aja ya, semua anak butuh itu. Anak itu butuh bergerak. Ketika dia bergerak, sel-sel syarafnya akan tambah banyak nih. Tuh. Jadi anak tuh harus bergerak, bukannya suruh diem. Jadi bukan anak dikasih HP, udah kamu diem aja di situ. Bukan, mestinya nggak begitu. Memang waktunya dia bergerak itu memang kebutuhannya dia. Otaknya nyuruh dia untuk bergerak supaya apa? Supaya otaknya dapat asupan, supaya sel-sel otaknya bisa berkembang nih. Kasarnya mereka ini bergerak itu, kalau bahasa keren di komputer, mereka lagi bikin kumparan nih. Ya supaya makin gede. Nah, algoritmanya supaya makin gede. Nanti ketika dia harus duduk pada saat dia sekolah, dia udah bisa duduk diam. Terus otaknya dia bilang, oke, I'm ready nih. Saya udah siap nih terima apa yang guru saya omongin, apa yang lingkungan saya perbuat di sekitar saya. Saya udah siap semuanya nih, sistem saya semua udah siap, udah ready. Jadi ketika anak dia bisa berjalan, diajak jalan muter, tapi bukan ke mall ya jalannya, karena jujur saya nggak terlalu suka ketika saya udah ajak kok dia main di playground di mall. Oh enggak, beda playground di mall sama playground di taman yang benar-benar taman tuh beda. Ketika di mall itu kan suhu udaranya stabil, terus obstacle-nya tuh bikinan istilahnya. Kalau misalnya di luar kan di taman, dia lagi main nih di taman, dia lagi naik perosotan, tahu-tahu ada anjing lewat, teriak, dia harus ngerespon, oh ada anjing nih, gimana nih saya ngeresponnya gitu. Nah kan kalau di mall kan nggak begitu, obstacle-nya udah terprediksi dia harus ngapain gitu. Dan dia ngelihat tiba-tiba ada ondel-ondel lewat, wah ondel-ondel nih ya gitu. Jadi kalau di luar, saya lebih sering bilang sama orang tua, ajak anak-anak at least 30 menit setiap pagi jalan muter keliling komplek, lebih sering main di taman, lebih sering main di outdoor activity. Itu akan sangat bagus buat perkembangan anak-anak gitu. Jadi dibandingkan diajak main di mall, main di kolam bola, oke sih sesekali, tapi ya kayaknya lebih enak ajak main di luar deh. Tapi karena sebenarnya ya, Bu, ini benar nggak tuh dikoreksi? Tadi kebutuhan anak-anak ini ternyata jalan-jalan sama orang tuanya gitu ya. Jalan enggak sih, bukan keluar, explore dunia luar gitu ya, maksudnya bukan hanya rekreasi gitu ya. Tapi yang sebenarnya tuh yang inti dibutuhkan adalah key time-nya itu ya, maksudnya bersama anaknya, ya, waktu bersama anak gitu. Mengembalikan ya, mengembalikan pembicaraan kita dari awal. Kalau misalnya gimana sih cara kita bermain sama anak? Ya udah kita berikan hati dan pikiran kita sama anak, oke. Dan gimana sih caranya supaya anak ini kalau misalnya ini nggak speech delay ya, karena ya udah kan kita tahu nih, oh anak saya nggak ngomong-ngomong karena memang tidak dikajak ngobrol. Ya udah ajak ngobrol, tapi sebelum diajak ngobrol nih anak nih, ya udah kita bisa ajak jalan dulu keluar gitu. Kita bisa sambil di luar, dan biasanya anak-anak yang dengan speech delay ini kita ngomongnya juga jangan buru-buru, jangan cepet-cepet, pelan dan jelas. Yes, gitu. Okay. Nah, kita ambil contoh kasus kali ya Bu ya. Aku tuh pernah lihat anak dengan gaya berjalan itu jinjit. Apakah itu bisa diberikan terapi okupasi? Jadi gini, kalau anak berjalan jinjit gitu ya, kalau memang ada fasenya mereka, tiptoeing itu ada fasenya, tapi tiptoeing tapi ketika dia jinjit gitu, dia harusnya ini kan dari jinjit dia harus napak gitu. Nah, tapi ada kondisi di mana
kalau misalnya dia tidak punya kondisi latar belakang ya, ada anak-anak yang cerebral palsy, kadang-kadang mereka juga jinjit gitu. Kalau mereka tidak punya masalah di situ, kita coba cari tahu, bukan diagnosa, kita cari tahu nih, oh dia masalahnya ada di mana nih, ada di sensorinya mungkin gitu. Oh, atau jangan-jangan bukan sensori, ada anak-anak dengan kelemahan otot di sini, kita kuatin dulu ototnya di sini gitu. Terus ada yang memang bawaan genetik, hamstringnya lebih Achillesnya lebih pendek gitu. Nah itu ada yang harus dioperasi juga gitu. Jadi saya pernah ketemu, ngomongin tiptoeing ya, ngomongin jinjit, saya pernah ketemu sama anak, dia memang sudah terlambat datang ke saya, bukannya terlambat sih, orang tuanya ya ketika itu dia datang ke saya dengan severe banget gitu ininya. Terus pas gitu saya periksa, kok udah tegang banget di sini gitu. Terus itu sampai saya bilang coba deh periksa ke dokter lain. Itu saya minta ke dokter ke ortopedi, saya bilang. Oke, ke sana nggak taunya memang harus dioperasi karena itu udah memendek Achillesnya. Karena dia terlalu lama ini. Memang dia ada punya masalah awalnya, punya masalah sensori. Tapi dibiarkan, orang tuanya berpikir, oh nggak apa-apa, orang tuanya nggak apa-apa kok, nanti juga dia akan ini sendiri, dan itu bertahun-tahun kan, akhirnya ketemu sama saya udah usia 5,5 tahun gitu. Itu udah dia masih begini tetap gitu, dan benar-benar nggak bisa turun akhirnya kakinya. Akhirnya dia harus dipoto, dioperasi, dipanjangin, dan itu butuh terapi yang luar biasa gitu, nggak cuman habis operasi beres, enggak, dia harus belajar jalan lagi. Dan ketika dia tidak terbiasa untuk menapak kaki ya. Itu kan artinya ininya juga berubah, tulang belakangnya juga dia akhirnya jadi lordosis begini kan, dia jadi begini, semuanya bermasalah jadinya. Ketika dia begini, pandangannya kan akan ke sana, lurus ke atas jadinya. Ininya kaku, di sininya kaku. Itu kita harus beresin juga. Ininya akhirnya dia cuma, kalau bahasa kerennya tuh spesial ininya cuma sedikit, dia cuma bisa nengok begini aja. Dia nggak terbiasa untuk down, untuk nunduk. Karena di sini udah kayak kaku di sininya kan tulang. Jadi udah otot-ototnya udah kencang semua gitu. Jadi kalau misalnya bisa ketika melihat ada sesuatu yang bermasalah nih, anak saya jinjit nih. Kalau dia cuma jinjit sesekali aja ya mungkin oke lah, masih bisa diin. Tapi kalau misalnya dia selalu jinjit terus, cari tahu lah. Ini anak saya kenapa ya bisa jinjit terus kayak gini? Bukan akhirnya ya udahlah nanti bisa sendiri. Ya. No. Karena gini, kalau misalnya kayak saya bilang tadi, ketika orang yang stroke, dia kan mempelajari kembali apa yang sudah dia tahu. Nah, kalau anak-anak kan tidak. Dia belum pernah tahu sama sekali kan sebelumnya. Iya. Nah, tugas kita sebagai orang tua yang memberitahu, oh kamu mestinya jalan begini loh. Ketika dia nggak bisa, nggak bisa nih, udah stres segala macam. Oke, kamu nggak bisa napak nih kaki kamu. Kenapa ya? Yuk kita cari tahu, yuk kita ke dokter apa kemana. Kita cari tahu yuk penyebabnya apa, gimana cara menyelesaikan ini. Jangan sampai berlarut-larut. Kasihan anaknya. Ya, ketika udah terlambat pasti akan ada penanganan yang lebih ekstra. Ya, betul. Nah, ketika dibawa sebelum terlambat gitu. Ya. Itu masalah tadi Tiptoeing. Nanti Jalan jinjit. Minta tolong ini ya Bu ya, ejaan yang baik dan benar seperti apa, ini takut salah ya Bu. Gitu. Kalau misalnya bahas lagi nih tentang anak, selain itu macam-macam anak-anak yang diterapi okupasi nih Bu, selain tadi ada autis, ADHD gitu ya. Kemudian speech delay, terus ada beberapa salah satu kondisi gitu ya, kayak tadi tiptoeing itu, ada lagi ya? Saya ada yang menarik buat saya ya. Jadi ini namanya sensory processing disorder. Jadi jadi gini, di dalam tubuh kalau ngomongin sensori itu kan kita tahu panca indera kita gitu kan. Terus selain itu ada juga, nanti itu mungkin bisa bahas yang di ini sesi yang lain kali ya. Itu jadi ketika sensori ada yang masuk ke kita, terus anak itu nggak nyaman. Jadi kayak model
mungkin Mbak pernah lihat ada anak-anak yang ketika dengar suara itu mesin pengering tangan itu dia langsung begini, dia langsung begini. Terus dengar suara mobil yang terlalu kencang langsung kayak gimana, langsung tantrum, langsung marah, langsung nangis gitu. Itu juga kondisi di mana dia dibilangnya prosesi sensorinya itu ada yang bermasalah. Ya pernah saya ketemu ada satu anak, ini sangat-sangat luar biasa buat saya. Anak itu datang ke saya umur 2 tahun. Jadi anak itu sangat-sangat rigid tapi semuanya bukan menolak sih. Jadi dia punya kalau misalnya naik mobil nih, dia tahu jalanan ke rumahnya. Dia harus lewat jalan itu. Kalau misalnya dibilang, "Dek, macet, kita lewat sini ya." Nggak mau, nangis. Dia harus lewat jalan itu segala macam. Terus dokternya kirim ke saya, diagnosanya nggak jelas gitu. Dia bilang, "Coba dicek lagi," dokternya. Karena dokter juga berpikir gini, kalau dibilang autistik, ada tanda autistik tapi tidak meyakinkan. Dibilang hyperaktif, nggak ada tanda hyperaktif. Jadi dokter juga bingung, ini diagnosanya apa, coba dicek lagi. Itu setiap kali masuk ruangan saya, pertama kali masuk, kan ruangan saya tuh kayak ruang terapi itu kan ada ayunannya, ada perosotannya. Itu perosotan goyang sedikit aja marah. Resah ya dia. Jadi udah. Terus jadi selama hampir 1 bulan dia masuk ke ruangan saya cuma duduk, dia yang muter sendiri. Dia kalau saya bergerak dari tempat saya, dia ngamuk. Dan itu pemberian terapinya gimana? Nah, kan bingung kan? Oke. Anak itu bisa ngomongnya lancar segala macam. Aku gini. Cuman ketika kalau misalnya sesuatu yang menurut dia itu bukan tidak perfect. Jadi kalau kamu udah biasa duduk di pojok, ya udah kamu adanya di pojok itu berarti. Jadi ketika dia sesuai first impressionnya. Kalau kayak di rumahnya aja itu barang-barang semenjak dia lahir sampai nggak boleh dipindahin, nggak bisa dipindahin. Seteliti itu berarti? Ya, tapi dia bukan autistik. Biasanya yang kayak gitu kan anak-anak autistik. Tapi tidak ada yang kayak gitunya aja yang masuk tanda autisnya. Tapi komunikasinya dia oke, interaksinya dia oke. Makanya itu ibunya pertama kali sadar. Tadinya sih dia pikir biasa aja. Ibunya pertama kali dia sadar ketika omanya meninggal. Kan banyak orang datang. Wah, ngamuk anak itu. Tadinya kan dia di rumah cuman sama orang tuanya. Semua orangnya bisa terjadi. Dan dia udah meninggal. Semua orang yang masuknya ada. Ini kesalahan menurut dia gitu ya. Padahal kan kalau menurut kita ya biasa aja dong mestinya. Kalau buat dia itu is a big deal banget. Ya bayangin saya sebulan saya bilang ini, "Bu, saya kayak makan gaji buta, Bu, sebulan dia cuma masuk ke dalam, saya cuma ini." Tapi itu ketika dia udah mulai trust sama saya boleh bergerak, saya baru, yuk abang, adek kita ini yuk, kita naik ke sini, yuk pelan-pelan. Orang tuanya terakhir datang ke saya, kita review terakhir itu, orang tuanya sampai amazed. Jadi kita kan ada perosotan, dan terus di bawah perosotan itu bawahnya ada bantal. Memang biasanya buat anak-anak lompat gitu kan, buat sensori, buat ini latihan. Kadang-kadang kalau orang tua yang kayak gitu bukan cuma anak yang harus terapi, orang tuanya pun juga harus terapi. Ya, karena juga